Timnas Indonesia satu-satunya tim peringkat ratusan dunia yang akan lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia satu-satunya tim peringkat ratusan dunia di ranking FIFA yang akan lolos Piala Dunia 2026. Peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Sampai matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi ketiga dengan 6 angka. Skuad Garuda hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi kedua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Di 4 laga sisa, Timnas Indonesia akan terbang ke markas Australia pada 20 Maret 2025 yang akan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025 dan kedatangan Cina 5 Juni 2025 dan tandang ke kandang Jepang 10 Juni 2025. Jika sanggup mengemas 10 angka dari 4 laga sisa, Timnas Indonesia hampir pasti finish 2 besar di klasemen akhir grup C, sekaligus ambil bagian di Piala Dunia 2026. Namun, andai pun cuma finish di posisi 3 atau 4, skuad asuhan Patrick Kluivert akan melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang Timnas Indonesia bersaing di babak ini juga cukup besar. Penyebabnya karena Timnas Indonesia disinyalir semakin kuat efek tambahan pemain keturunan. Untuk laga Maret 2025 saja, Timnas Indonesia berpotensi mendapatkan 3 pemain tambahan. 2 pemain diantaranya sudah dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, yakni Ole Remeni dan Jairo Rediwar. Gelandang asal Feyenoord berdarah Maluku ajukan diri bela Timnas Indonesia. Gelandang Feyenoord Delano van der Heijden ternyata mengajukan minat untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kebenaran ini dibongkar oleh Yusa Nugraha. Adapun Yusa bicara mengenai hal ini saat berbincang dengan anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Yusa mengaku sempat berbincang langsung dengan Delano. Diceritakan oleh Yusa, Delano berposisi sebagai gelandang serang dan masih tampil di tim Akademi Feyenoord. Saya bertemu Delano, gelandang Feyenoord di tim U21, tapi dia sangat bagus. Posisinya adalah gelandang serang, ujar Yusa kepada Arya. Yusa sempat berkunjung ke Belanda pada Desember 2024 hingga Januari 2025. Selain bertemu Delano, ia juga bertatap muka dengan Jens Raven dan Mauro Zylstra. Akan tetapi, kondisi Delano saat ini tengah cedera. Namun, pemain 20 tahun tersebut sangat berminat membela Timnas Indonesia. Dia mau ke fisioterapis karena baru pulih dari cedera lutut. Saat saya tanya apakah dia mau ke Timnas Indonesia atau tidak, dia bilang mau, ungkap Yusa. Dia tertarik dan tinggal menunggu di kontak PSSI. Menurut saya kalau bisa bergabung bagus. Posisinya nomor 10, dia pur gelandang. Tambah Yusa, Delano van der Heijden diklaim mempunyai darah Indonesia dari kakek dan nenek pihak ibu yang lahir di Maluku. Delano van der Heijden adalah produk Akademi Feyenoord, namun ia belum menembus tim utama. Timnas Indonesia mendapatkan harta karun berupa striker muda yang diincar Juventus. Timnas Indonesia kembali bikin geger pecinta sepak bola nasional. Setelah Ole Romeni dan Jairo Rediwal hampir dipastikan merapat, muncul satu sosok penyerang muda yang digadang-gadang memiliki bakat emas. Ia adalah Robin Mirisola, striker berusia 18 tahun yang kini meruput di KRC Genk, Belgia. Konon, performanya di level klub membuat beberapa raksasa Eropa seperti Juventus dan Olympique Marseille tertarik. Keputusan PSSI untuk mempercepat naturalisasi beberapa pemain diaspora menjadi strategi menegangkan sekaligus menjanjikan. Publik mulai bertanya apakah Robin Mirisola akan hadir sebagai harta karun terbaru Timnas Indonesia. Proses naturalisasi terus berpacu dengan waktu. Indonesia hanya memiliki jeda singkat sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Target 4 poin di laga Maret melawan Australia, Bahrain menuntut timnas tampil dalam kekuatan penuh. Di bawah komando Patrick Kluivert, Garuda ingin mencuri momentum untuk meraih posisi runner-up grup yang berpotensi membuka jalan lebar ke putaran final Piala Dunia 2026. Oleh Romani dan Jairo Rediwad hampir pasti datang. Namun, ada satu nama lain yang masih dirahasiakan Menpora. Di tengah spekulasi, muncullah isu tentang Robin Mirisola. Ia penyerang muda asal Belgia yang sudah menembus tim U19 negaranya. Konon, Federasi Sepak Bola Belgia enggan melepasnya karena sadar potensi besarnya. Meski demikian, jika Mirisola memilih Indonesia sebelum tampil di tim senior Belgia, peluang Garuda mendapat penyerang kaliber Eropa semakin besar. Mirisola merolehkan 40 caps di KRC Genk dengan perolehan 10 gol dan 5 assist musim ini. Ia sudah mengemas 6 gol dan 3 assist dalam 16 penampilan. Hal itu tak lepas dari kehebatannya sebagai striker modern yang punya naluri mencetak gol, mampu membuka ruang serta piawai berduel di udara berkat tinggi badan 182 cm. Tak heran jika Juventus dan Marseille juga membidiknya. Dengan kemampuan teknis yang matang, Mirisola menjadi langganan timnas muda Belgia sejak U16 hingga U19. Kondisi itu membuat Federasi Belgia waspada. Mereka paham Indonesia sedang agresif mencari talenta diaspora. Jika Mirisola resmi memilih merah putih, Belgia kehilangan salah satu prospek masa depan di lini depan. Patrick Kluivert, pelatih anyar timnas Indonesia, pernah menegaskan pentingnya pemain depan yang mampu mengikuti skema penyerangan ala Belanda. Ia tak segan menempatkan striker sebagai ujung tombak penguasaan bola, apalagi Kluivert punya asisten berpengalaman seperti Alex Partur dan Denu Lanzat. Jika Mirisola merapat, proses adaptasi diperkirakan tak membutuhkan waktu lama karena ia sudah terbiasa dengan gaya Eropa yang mengutamakan transisi cepat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kabarnya intens mengurus berkas para diaspora. Sejauh ini, dua pemain yakni Ole Romani dan Jairo Rediwald hampir selesai. Untuk nama lain, PSSI masih menutup rapat. Namun rumor menyebut Mirisola punya ketertarikan terhadap Indonesia, apalagi usianya baru 18 tahun. Jika bersedia, prosesnya berpeluang lebih singkat karena ia belum pernah tampil di tim senior Belgia.